ini kitabnya masih kurang. Kayaknya enggak 100. Apa ada yang ngambil 3 kali seorangnya? 1. Kali seorang ngambil 3. Yang itu udah kelihatan. Kayak kurang gede. Terus meskipun suami istri, tetap kitabnya 2. Iya. Lah penduduknya misah, masa kitabnya 1? Biar bininya 3, kayak tetap kitab kudu masing-masing 1. Alhamdulillah secara pribadi saya tidak punya ide untuk ngaji 4 mazhab ini. Ini setelah dimunculkan oleh Abah Muhyiddin, ini betul-betul luar biasa. Ya. Biasanya yang ngaji 4 mazhab ini udah ustaz udah kiai-kiai, tapi di sini juga banyak asatizah. Itu di perempuan juga banyak, ya, mustajah. Sebetulnya ngaji kitab ini satu kitab sekaligus ngaji nih Pak. Iya, satu kitab sekali hatam. Karena kalau berhenti sebulan lagi baru lupa. Bab wudu belum selesai. Tetapi kalau dibaca semua sampai maghrib kali. Tapi karena bab wudu ini kita udah tahu, jadi kita bisa cepetin. Ya, kita hanya mengetahui beberapa pendapat setiap mazhab itu seperti apa, jadi bisa cepat. Memang harus dihatamkan. Nanti yang kedua, dan sebetulnya di dalam fikih itu kan yang pertama bab toharoh, biasanya dimulai dengan keterangan air, ya, bersuci, termasuk di dalamnya wudhu terakhir biasanya. Ini sengaja dimulai dengan wudhu karena memang saya melihat urgen. Wudhu itu urgen, ya. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ki Jahari tadi, ya, bahkan semua ulama mengatakan orang itu ibadah itu tergantung wudhunya, ya. Bahkan orang sufi mengatakan hidup ini juga tergantung wudhunya, ya. Wudhu ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Wudhu zahir air, wudhu batin itu ma'ut taubah, air taubat. Udah Bu, udah mulai ngaji nih. Kalau mulai ngaji mulutnya dilakban. Ya, kalau ada yang ngomong kesiram kopi panas jadi. Nah gitu sepi, ampun dah, ngobrol baik. Ntar ngobrolnya udah kelar baru ngobrol di luar. Mulai Bu. Bapak-bapak mah tuh anteng, diem, sering diomelin di rumahnya diem baik sama bini. Makanya anteng tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, untuk ngambil berkah kita baca muqaddimah.
fa inna taharata miftahus shalah was salatu imaduddin wa la tasihhus shalah illa bi taharatin syar'iyyah. Wa qad awla al-islamu amra at-taharati inayatan 'azimah faja'alaha syartan li sihhati a'zami arkanil islamil amaliyah ba'da syahadatain wa hiya as-shalah. Wa min huna kana al-wudu' min ahammi abwabil fiqh wa awsa'iha bahthan likathrati ma yata'allaqu bihi min ahkamin wa syurutin wa adabin wa nawaqid wa masail ijtihadiyah. Wa qad tanawala al-fuqaha ahkam al-wudu' bitafsil wastanbatu ahkamahu min nususil kitabi was sunnah wa bayyanu ma tafaqu alayhi wa makhtalafu fihi fakana babul wudu'i min abrazil abwab allati tazhar fiha diqqatul fiqh al-islami wa si'atuhu wa murunatuhu wa sayu'aliju hadzal bahs ahkam al-wudu' 'inda al-madhahib al-arba'ah al-hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wal hanabila ma'a bayanil adillati wa tarjihatil fiqhiyah. Jadi sesungguhnya toharoh ini itu kunci salat, ya, kunci salat. Dan salat ini tiang agama, dan salat tidak sah kecuali dengan toharoh, bersuci, ya, bersuci yang sesuai dengan syariah. Oleh karena itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah toharoh ini, bersuci ini, dan menjadikannya sebagai syarat sah ibadah terbesar setelah dua kalimat syahadat, yaitu sholat. Ya, sholat ini kan ibadah rukun Islam yang terbesar, nggak sah kalau nggak wudhu. Jadi wudhu itu sangat penting. Karena itu pembahasan mengenai wudhu termasuk salah satu bab fikih yang paling penting dan luas. Mengingat banyaknya hukum syarat, mengingat banyaknya hukum, syarat, adab, pembatal, serta berbagai persoalan istidahiyah yang berkaitan dengan wudhu. Para ulama fikih telah menguraikan hukum-hukum wudhu secara rinci berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjelaskan perkara yang disepakati maupun yang diperselisihkan, sehingga bab wudhu menjadi salah satu contoh nyata keluasan, ketelitian, dan fleksibilitas hukum Islam. Apa bu fleksibilitas bu? Yang penyakit plek itu tahu? Kajian ini akan membahas hukum-hukum wudhu menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, disertai penjelasan dalil-dalil serta pendapat yang lebih kuat di antara berbagai pandangan. Al-Faslul Awal, pasal pertama ini tentang wudhu dan disyariatkannya wudhu dan pensyariatan wudhu. Apakah wudhu itu betul diperintah Allah, disyariatkan Allah? Ini yang pertama kita bahas sebagai sebagai kajian yang ilmiah lah, ya. Pertama, ta'riful wudhu. Wudhu menurut bahasa lughatan wudu, ya, wawnya dibaca domah, itu adalah isim yang punya fi'il, ya. Secara bahasa al-wudu dibaca domah, pada huruf wawnya adalah nama bagi perbuatan, isim bagi perbuatan, nama bagi sebuah perbuatan. Wudu berarti ada sebuah perbuatan, ya, perbuatannya. Ada lagi dibaca wawnya patah, al-wadu dibaca patah. Ini artinya air yang digunakan untuk wudu, ya. Orang Arab misalnya dia minta had al-wadu, katanya ambil wadu, itu air yang buat wudu, itu istilah sudah. Tetapi itu menjadi lughah syar'iyyah, ya, secara bahasa, tetapi digunakan di dalam syariat. Karena kalau arti asalnya wudu itu cahaya terang, itu. Namun
Meskipun dikatakan wudhu menurut bahasa, ini bahasa di dalam syariat Islam. Tapi kalau bahasa secara hakikatul lughah, maknanya terang. Karena orang jika wudhu, banyak wudhu, mukanya terang. Jadi penamaan itu juga punya akar makna secara hakikat bahasa, ya, dan menurut istilah bahasa dalam syariat. Diam ya Bu ya, karena kalau ngomong nanti nggak ngerti. Ya. Nah kemudian wudhu menurut istilah, karena ini istilah ini kan sebenarnya terminologi. Ya, padahal wudhu adalah nama bagi sebuah perbuatan, itu juga sebetulnya sudah istilah. Tetapi itu tidak berbeda pendapat. Ya, maka tetap diletakkan sebagai lughah syar'iyah, ya, bahasa agama. Contoh begini, seperti amal. Amal kalau kita ngelihat kamus bahasa secara hakiki bahasa saja, amal ya perbuatan. Tapi kalau dalam Islam amal itu ibadah. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ibadah itu dinamakan ibadah, amal perbuatan kalau ada niat. Wudhu menurut Imam Hanafi artinya apa? Menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dengan cara-cara tertentu. Sebetulnya sama ya, cuman karena redaksinya berbeda, tetap kita tulis. Menurut Imam Malik, wudhu itu adalah bersuci dengan air pada anggota tubuh tertentu disertai niat. Menurut mazhab Syafi'i, wudhu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Nah, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki ini sering kembar pendapatnya, karena Imam Syafi'i ya, awalnya ngajinya di Imam Malik. Menurut Imam Hambali, menggunakan air yang suci dan menyucikan pada 4 anggota wudhu dengan tata cara tertentu. Ya, ini wudhu menurut istilah. Jadi kalau wudhu itu ya sama semua, menggunakan air untuk anggota tubuh yang dianggap anggota wudhu. Lalu ada saya tulis wa ta'riful mukhtar, karena berbeda pendapat. Ulama memberikan definisi yang komprehensif. Apa Bu? Komprehensif Bu? Buat ngompres panas badan, gitu. Yang menyeluruh, ya, itu komprehensif. Ada definisi yang mencakupi semua pendapat 4 mazhab. Istimalu ma'i tahurin fi a'dha'i mahsusatin ala wajhi mahsusin biniyati ta'abbud. Ini definisi yang sempurna. Wudhu adalah menggunakan air yang suci dan mensucikan pada anggota tubuh tertentu dengan tata cara tertentu disertai niat beribadah kepada Allah. Nah, ini makna takrib wudhu. Yang kedua, ya, udah ngebet Bu, ngebet. Ngaji disuruh baik, diem gak disuruh. Dah, besok saya beli apa namanya? Lakban. Besok saya beli lakban, awas. Yang kedua, masyru'iyatul wudu. Apakah betul wudu disyariatkan? Ada dalilnya. Nah, ini para ulama bersepakat bahwa wudu memang diperintahkan, disyariatkan, ya. Dan kewajiban wudu itu memang untuk sholat dan untuk ibadah-ibadah lain yang disyaratkan suci. Itu.
Dalil Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn wa arjulakum ilal ka'bayn wa arjulikum ilal ka'bayn, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini harus dihafal nih, Bu, dalilnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Ayat suratnya. Surat Al-Maidah ayat 6. Tapi kalau mau tahu arti wa arjulukum ilal ka'bayn bahasa Inggrisnya ada, Bu. Ini terjemah bahasa Inggrisnya dari Abah Thohir. Ya. Terjemahannya katanya wa arjul, membasuh dua kaki sampai mata kaki, bahasa Inggrisnya in the mokmoy ma'al bray. Ayat ini merupakan dasar dalil hukum wudu. Ya. Lalu dari sunnah yang paling ma'ruf, hadis riwayat wudu itu dari Sayyidina Utsman ibn Affan. Itu dalil wudu yang paling ma'ruf. Ya, beliau menceritakan tentang beliau melihat wudu Nabi. Nanti di akhir kalau nggak sempat, mungkin bulan depan saya ingin praktekkan sifatul wudu'in Nabi, cara Nabi wudu. Berbeda dengan pembahasan ijtihad wudu dan Nabi wudu. Jadi begini, wudu itu kan ada dalilnya Al-Quran dan ada ngelihat Nabi dan ada hadisnya wudu itu. Nah, ulama membahas dari ayat itu, dari bahasanya, jadi menimbulkan perbedaan pendapat. Dan semuanya benar. Ya, ketika dia berbeda pendapat dengan satu ayat di Al-Quran, tapi dia punya dalil Al-Quran, dalil hadis yang mendukung pendapatnya itu. Tetapi ada satu hadis yang menceritakan Nabi sendiri wudu itu seperti apa. Akhirnya dia lihat Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Utsman mengatakan kepada tabi'in, wudu Nabi itu begini, lihat, gitu, suruh lihat. Lalu tabi'in mengatakan pada selanjutnya, nih wudu Nabi itu begini, lihat itu sanadnya bersambung. Nah, Al-Faqir mendapatkan sanad itu. Ada seorang faqih ya mengatakan ini wudu Nabi, lihat. Nah, maka bulan depan saya akan pertunjukkan ya wudu Nabi seperti ini, seperti yang saya lihat kepada ulama bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu takut nggak cukup hari ini, maka mungkin bulan depan. Ya. Nah, sehingga kita dapat mengukur wudu kita benar nggak? Apakah menurut ijtihad para ulama mazhab kita Syafi'i, atau wudu yang memang sudah secara tasalsul, ya, mata rantai yang bersambung melihat wudu Nabi dan terus. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu apabila nanti melihat saya berwudu, maka berarti mata rantai sanad itu berpindah kepada bapak ibu. Bapak ibu boleh memberitahu yang lain, ini wudu Nabi begini. Namun yang paling penting kita agar wudu, ya. Dan saya melihat banyak orang wudu hancur. Jangankan menurut Nabi, menurut ijtihad yang 4 juga enggak ada. Ya. Wudunya. Baik. Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, kata Nabi, tsumma shalla rak'ataini
la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghafara lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi, kemudian sholat 2 rakaat tanpa memikirkan hal-hal duniawi di dalam dirinya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi menunjukkan nih wudu nih begini nih, siapa yang wudunya kayak saya, nah ngelihat itu hadis ini musalsal. Habis ini nih langsung sholat. Dan udah nggak ada ngomong apa-apa, baik mulutnya atau hatinya, diampun dosanya. Maka itu sebab sunnah habis wudhu itu, antara wudhu dengan sholat jangan, misalnya ibu-ibu di rumah nih habis wudhu masih ngebuka sinetron lagi, baik, jangan, kudu terus gitu. Karena Nabi mengatakan begitu, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku, wudhunya sama dengan Nabi, kemudian sholat 2 rakaat tanpa memikirkan hal-hal duniawi di dalamnya, maka diampuni. Artinya tanpa hatinya ngomong, kudungan belum dibeli lagi, udah wudhu bu, ya. Maka ini salah satu dalil. Yang kedua, ini dalil yang umum. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima sholat seseorang, ya, ketika dia sudah berhadas, ya, tidak diterima kecuali dia berwudu, sehingga dia wudu baru diterima. Ini dah hadisnya. Adapun ijma' menurut kesepakatan umat Islam para ulama, qala Ibnul Munzir ajma'a ahlul ilmi ala anna salata la tajuzu illa bitaharati liman qaddara 'alaiha. Para ulama telah bersepakat bahwa salat tidak sah tanpa bersuci bagi orang yang mampu melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga ini tetap kita perlu mengetahui hikmah kenapa ada wudhu. Hikmahnya ada 6. Sebetulnya hikmah setiap ulama memberikan pendapatnya, tapi saya memilih ya artinya yang besar-besar lah. Kenapa disuruh wudhu? Ya, ini hikmahnya, membersihkan lahir dan batin. Kita wudhu itu memang membasuh muka, tapi batin juga ya bersih. Ya, arti batin tuh, kita kalau berbuat maksiat, mata, telinga, mulut atau anggota tubuh, ya, itu akan memberikan pengaruh buruk, kegelapan ke dalam hati. Dengan wudhu terang. Makanya wudhu itu arti logohnya yang terang. Wudhu, maka dikatakan al-wudhu yudhirul batin. Wudhu itu bukan hanya bersihkan muka, tapi juga membersihkan hati. Maka banyak orang-orang soleh, orang-orang sufi mendawamkan wudhu. Wudhu batal. Coba kita coba dah dalam hidup ini, wudhu batal, wudhu batal, wudhu batal. Itu seolah-olah kita terjaga dari pikiran buruk, ingin maksiat, terjaga wudhu, 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 wudhu. Dengan menyadari bahwa di dalam agama Islam dan makna wudhu dipahami oleh ulama-ulama, membersihkan batin. Kalau kita lakukan itu dapat ya, menjaga hati kita. Ya, wudhu terus batal. Bahkan orang menjaga wudhu juga itu bisa awet muda, ya, enggak tua-tua. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk bermunajat kepada Allah. Ya, sholat itu kan salah satu bentuk munajat yang resmi. Yang tidak resmi ya doa-doa itu juga. Kalau dimulai dengan wudhu, Allah, ya, itu ya, memiliki pengaruh ya, di dalam batin ini yang berbeda. Ya. Mengaji, wudhu, ini mah make up duluan yang keingetan ibu-ibu. Ya. Semua perbuatan baik jika dimulai wudhu itu sangat mulia. Yang ketiga, menghapus dosa dan kesalahan.
Kita wudhu itu dosa kita dihapuskan. Ada yang dihapuskan dosa-dosa kecil. Mengagungkan kedudukan sholat. Wudhu itu merupakan kemuliaan, kita memuliakan dengan sholat. Ya. Dengan begitu orang kalau sudah wudhu pasti itu siap untuk sholat. Nah maka apabila orang wudhu aja senantiasa, maka punya kesiapan yang apa? Kesiapan yang senantiasa yang ya. Saya ini ngomongnya udah campur Melayu kadang-kadang ya, gara-gara hidup sama orang Melayu jadi campur orang Melayu. Berketerusan apa? Berkesinambungan. Keinginan yang berkesinambungan untuk ibadah dengan menjaga wudhu saja itu hati ada keinginan untuk ibadah, untuk baca Quran, ya itu. Kemudian menjaga kebersihan diri. Orang Barat itu nyuci mukanya mungkin sekali doang. Kita mah nggak kemana-mana udah 5 kali. Pasti bersih kudunya mah. Kupingnya, hidungnya, ya, mulutnya, giginya, bau jigong. Yang wudhu 5 kali pasti bersih. Yang terakhir menunjukkan kepatuhan karena wudhu disyariatkan, kita laksanakan, itu sudah jadi bentuk taat. Baik. Pasal yang kedua, kita masuk kepada pasal yang kedua. Ini syarat wudhu. Syarat itu apa? Sesuatu yang jika tidak ada maka suatu hukum itu menjadi tidak sah. Sholat kalau nggak ada wudhu, sholat nggak sah. Ya, wudhu kalau nggak ada syarat-syaratnya, maka wudhu tidak sah. Ya, kalau nggak ada ini, wudhunya nggak sah. Karena syarat itu adalah sesuatu yang jika ini syarat tidak ada, maka sesuatu hukum itu dilakukan tidak sah. Apa syarat yang pertama? Islam. Ini di syarat saya nggak menulis tentang perbedaan pendapat para ulama. Ya, nggak menulis karena ya sama perbedaannya saja, sama perbedaan hanya lafaz saja. Seperti misalnya Islam. Kalau Islam ini 4 madhab cocok. Ya. Islam ini 4 mazhab semua sama. Ittafaqo, al ulama sepakat bahwasanya Islam mensyaratkan sahnya wudhu. Apabila ada orang Islam wudhu sah, itu ibadah. Kalau nggak Islam nggak sah. Maka orang kafir nggak sah. Dan itu dalilnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka selain karena mereka kafir. Artinya dikiaskan bahwa infak saja tidak sah kalau orang kafir, wudhu juga berarti tidak sah. Yang kedua, al-aqlu, akal. Nah, akal ini sebetulnya ada yang nggak sepakat dijadikan syarat. Siapa? Justru Imam Syafi'i. Imam Maliki memberikan syarat akal, Imam Hanafi memberikan syarat akal, Imam Hambali memberikan syarat akal. Imam kita enggak. Imam kita akal enggak. Kenapa? Karena udah dicakup kepada nomor 3, at-tamyiz. Ya. Nah, maka tidak sah orang gila dan hilang akalnya karena niat itu tidak dapat direalisasikan kecuali orang yang berakal. Ya. Namun yang ketiga at-tamyiz sepakat semua. Ya. Yashtaritu tamyiz inda jumhuril fuqaha, sepakat. Tamyiz itu apa? Orang yang sudah dapat membedakan baik dan buruk. Ulama mengatakannya kalau udah balik, tandanya mimpi keluar mani atau haid bagi perempuan. Ya.
Ini sepakat semua 4 mazhab. Yang keempat, al-ma'ut tahur, air yang suci mensucikan. Nah, itu istilah, ada air tohir, mutahhir ya. Itu sebetulnya bukan istilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tohur saja. Kalau tohir, air yang suci. Kalau tohur, suci mensucikan. Hanya dirubah kalimatnya menjadi mubalaghah, tohur dan tohir. Tapi terkadang pelajaran dasar kita itu ya, itu 4 mazhab tuh. Kalau ada bunyi ya, air tohir mutahhir ya, itu pendapat 4 mazhab. Tapi kalau Syafi'iyah tohur saja istilahnya. Ini pun sepakat 4 mazhab. Innal ma'a tahurun la yunjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Kalau air suci mensucikan ya, nanti kita bahas tuh air, tentang air. Sebetulnya itu pertama ya, ini yang dikatakan Nabi, air jika tahur nggak ada yang dapat menajiskan, maka apa air yang seperti ini? Itu nanti dibahas, itu kecil ya. Jadi yang besar ini di dalam taharah ini buah wudu, makanya kita duluin. Air menurut ulama fikih dibagi ke 3. Ada air tahur, ini suci dan menyucikan. Ada air tahir, ini air suci, tidak mensucikan. Dan ada air najis, air yang najis ya. Nanti pembahasan ini dibahas di bab air. Ini sepakat. Lalu yang kelima, izalatu ma yamna'u usulul ma, menghilangkan penghalang sampainya air ke kulit. Ya, kita wudhu kalau ada yang ngehalangin nggak sah wudhunya, karena ada penghalang. Ini hilangin penghalangnya. Ya. Nah, disyaratkan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudhu, seperti lilin, lengket wudhu aja lah masih ngejeplok lilin, nah, ditelekep wudhu lagi, dicuci ya. Nanti ada caranya gimana, apa dari awal apa bagaimana, ada penjelasannya. Kemudian adonan tepung ya, kalau yang lengket-lengket lah yang ngalangin, cat yang tebel atau minyak, lemak, apa lemak, gaji ngelengket kan, itu yang membeku dan membentuk lapisan jadi menutupi kulit, kan nggak sampai air itu di situ. Itu harus digosok, harus pakai apalah hilang lemak itu. Tahu lemak bu? Apa bu? Gaji ya, berapa duit gajinya. Lalu yang ke-6, dukhulul waqti li sahibil uzri. Ini sepakat juga. Mensyaratkan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Ya, ini berarti Imam Syafi'i tidak mensyaratkan, karena 3 saja. Ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Malik mensyaratkan masuknya waktu salat bagi orang yang mengalami uzur. Uzurnya uzur yang terus menerus. Seperti apa? Penyakit beser ya, dan sejenisnya. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki uzur, syarat ini tidak berlaku. Kenapa Imam Syafi'i tidak memberikan syarat? Ini syarat untuk orang khusus yang beser. Jadi kalau yang beser jangan wudhunya zohor ya, kemudian dipakai asar. Kalau kelamaan nggak bisa nahan kencing gitu. Karena sholat harus plong, fokus, nggak boleh kecapean, habis lari ngos-ngosan, Allahu Akbar. Nah, ini makruh. Atau habis marah-marah, berantem laki sama bini, Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh. Ya, termasuk nahan kencing. Ini mengganggu kekhusyuan. Makanya yang beser wudhunya kalau udah mau datang mau wudhu, mau sholat lah, baru wudhu.
wudu. Maka Imam Syafi'i enggak masukin karena untuk dia, untuk umum enggak. Ya, untuk umum boleh wudu kapan juga. Ya. Banyak para ulama wudu subuh, sholat subuh masih pakai wudu isya. Karena malamnya nggak makan Indomie, jadi nggak melebek perutnya. Ini malam makan Indomie, melebek, kentut. Ya. Ya, Imam Abu Hanifah pernah ada orang yang ngomongin dia lagi ke pasar beli sesuatu. Terus orang di sebelah ngomongin, itu Imam Abu Hanifah itu. Mana? Itu. Wah, baru ingat gua. Itu Imam Azam, Imam yang agung. Iya, itu dia. Sholat subuhnya pakai wudu isya terus. Dia kaget. Lah, kata siapa dalam hati dia? Kagak. Pulang dia nangis. Ya Allah, orang bersangka baik sama saya, yang sesuatu yang saya kagak buat. Dia akhirnya apa? Dia wudu isya sampai subuh selama 30 tahun supaya Allah jangan nyiksa dia karena orang nyangka baik. Kita mah pengen dianggap baik-baik sih sama orang, bukan sama Allah. Ya, itu disangka baik, kita mah girang buat kita gitu ya, padahal mah kagak ya. Nah, mereka para ulama malu sama Allah ya. Nah kemudian habis ya, sebetulnya ada 9 ya, tapi yang 9 ini juga ya ada ikhtilaf. Karena yang 9 ini itu udah tahu bahwa itu di babnya memang hadas, seperti orang haid dan nipas itu punya wudu udah batal. Ini nggak dimasukin oleh saya karena ketika ngebahas bab haid dan nipas itu termasuk hadas, memang udah pasti batal aja ya. Baik. Kita terus ke fardu wudu. Nah ini dalam bab fikih, fardu dengan rukun maknanya sama. Ya. Namun ada perbedaan menurut Imam Hanafi, fardu dengan wajib. 3 mazhab apabila fardu ya wajib, ya rukun. Mazhab Syafi'i fardu wajib rukun eta kene. Imam Maliki fardu wajib rukun eta kene. Imam Hambali fardu wajib rukun eta kene. Tapi menurut Imam Hanafi fardu ama rukun wajib melayan. Nanti kita akan masuk kalau ngaji terus. Kalau ngajinya enggak terus ya. Nah maka di sini faraidul wudu wa arkanuhu ya. Apa fardu ini maksudnya apa, atau rukun ini maksudnya apa ya. Maksudnya fardu dan rukun ini adalah sesuatu yang tidak sah wudu kecuali ada rukun. Kita wudu ini kudu ngikutin rukun ini. Kalau nggak ada satu, wudunya nggak sah ya, itu fardu. Kalau tadi mas syarat ngebolehin dia wudu gitu sebagai ibadah. Nah sekarang wudu ini sah apa enggak sesuai dengan fardunya, rukunnya. Yang pertama, an-niyatu. Apa niat definisinya? Kehendak atau maksud melakukan sesuatu perbuatan. Ini perbuatan yang dijadikan sebagai taqarrub, pendekatan kepada Allah. Sesuatu yang bersifat ibadah, pendekatan kepada Allah mesti niat. Ya, mesti niat.
Kalau nggak niat itu bukan amal tetapi harokah. Ya, apa harokah itu? Ya gerakan aja. Hukumnya, nah ini diurut. Imam Hanafi niat itu sunnah muakkad, bukan fardu. Imam yang lain fardu. Nah ini diantara imam 4 nih Bu, kita ingatnya imam kita aja. Imam Syafi'i apa ya? Fardu gitu. Nanti ya, kalau imam lain kalau lupa bisa lihat kitab. Tapi kalau Imam Syafi'i udah nempel di pikiran. Ya. Lalu dalilnya niat. Ini hadis Sayyidina Umar, innamal a'malu bin niyat. Apa arti innamal a'malu kalau kita artiin pakai bahasa ceger? Ya, innamal a'malu bin niyat. Ya. Baru jadi amal kalau ada niatnya. Kalau gak ada niatnya nggak jadi amal. Jadi yang tadi saya katakan amal di sini adalah ibadah. Amal-amal itu ibadah. Baru jadi amal kalau ada niatnya. Ini hadisnya juga muttafaq. Lalu waktu niatnya wudu. Lihat mazhab 4. Imam Malik niatnya adalah ketika memulai rukun pertama dari wudu. Ya. Yang kedua, nah karena nanti kita akan tahu Imam Malik mula-mula fardu wudu apa ya, gitu. Nah ketika mau di situ dia niat, mau, ya misalnya mau basuh muka, niatnya itu sebelum basuh muka, ya. Baru itu menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i, indah ghusli awal juz ketika basuh. Nah itu disebut muqaranah. Ya. Nah itu hatinya aja. Ya, ada yang sampai mainnya begitu. Itu jangan sampai begitu. Imam Syafi'i itu indah, ya. Ghusli awal juz'in minal, ketika mengusap sebagian baru nempel nawaitu al-wudu. Nah nanti di sini nggak dibahas tentang niat talaffuz atau tidak, karena ya, itu ada pembahasan lain. Karena ini lagi bicara rukun. Apakah wudu itu diucapin? Kita mungkin sudah tahu mazhab Syafi'i wa talaffuzu sunnatun. Ucapan itu sunnah nawaitu. Tapi mazhab lain enggak. Dan lalu Imam Hanabilah di awalil wudu enggak bareng. Ya, mau wudu udah. Dan niatnya dalam hati, nggak perlu diucapin. Ya. Kemudian kenapa Imam Hanafi di sini tidak dibahas? Karena bukan fardu, dia sunnah. Ya, niat itu. Yang kedua, ghuslul wajhi, ya, membasuh wajah. Ini sepakat akan keparduannya, rukun. Kalau niat kan tadi tuh kita bayangkan, niat itu yang menjadikan rukun atau fardu hanya 3 mazhab: Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Sunnah. Kemudian membasuh wajah, ini 4-4-nya. Ini kita udah bayang, berarti Imam Hanafi rukun wudu itu mulai dari basuh muka, enggak niat. Imam 3 dari niat, udah fardu dan rukun. Itu. Karena niat itu sunnah. Lalu apa keterangan Imam Abu Hanifah? Lah, kalau udah waktu sholat kemudian kita pergi ke tempat wudhu, itu udah niat namanya. Jadi nggak perlu disebut-sebut banget. Makanya menurut mazhab Hanafi kalau sholat ya begitu sampai langsung udah. Enggak, mazhab Syafi'i kan kenal letaknya pada
rukun pertama, ya Allah, niatnya di situ, itu yang jadi bikin lama. Kemudian batas wajah. Batas wajah kalau tulan ya ke atas dari sini ke sini nih, min manabiti sya'ril al-mu'tada ila asfali dhikn. Ini dari sini nih batas wudu nih Bu, dari terakhir tempat tumbuh rambut sampai sini nih ya. Jangan sampai sini doang nih, harus basah ini di ujung tempat tumbuh rambut yang normal lah. Meskipun botak, kembali kepada asalnya. Ya Allah, botaknya sampai sini, wah ini nggak tumbuh nih rambut nih, ya tetap ya, asalnya. Ini vertikal. Nah kemudian horizontal itu ke samping, itu dari batas satu telinga ke telinga lain. Tapi ini nih apa namanya nih? Ya ini telinga ini di sini nih. Apa istilahnya lupa saya. Di sini sampai sini. Jadi wudu itu mesti gitu. Sampai sini itu. Jangan begini doang. Wah, nggak wudu itu Bu. Ambil air, ya, taruh di sini, dibuang ke sini. Terus gitu. Kalau yang ada jenggotnya, ya mesti di gitu. Ambil lagi ke situ, terus gitu, gitu. Ini tangan ini nggak boleh diangkat nih. Nah ini nggak boleh ngusap lagi nih, karena udah keluar, udah misah dari perbuatan wudu. Kalau ditempelin ini ada air mustakmal airnya. Ya, jadi gitu. Kalau ini udah keluar maka ini aja. Gitu. Lalu ahkamul lihyah. Nah, karena di muka itu ada jenggot, maka dijelaskan hukum jenggot. Kalau jenggotnya tipis, wajib membasuh bagian luar dan bagian dalam. Ini tipis nih, mesti digituin. Kalau tipis, kalau tebel itu membasuh bagian luarnya saja. Kalau udah segini repot Pak. Wah, ya gitu aja. Nggak boleh ditinggal tuh. Kalau yang segini tuh, macam muka apa terus. Wah, ya. Dan mana disunahkan menyelak-nyelak dengan jari takhlil, ya, diselak-selak, disunahkan takhliluha, ya, bagi gini terus gini, dan asal saja. Lalu kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Nah kenapa saya tulis? Karena ada sebagian mazhab ketika basuh muka termasuk air kumur, air dan hidung. Itu wajib imam mazhab Hambali. Ya, basuh muka ama ini. Gitu. Nah sedangkan sifat wudu Nabi terpisah. Kalau sifat wudu Nabi itu begini, nyauk terus diisep sama mulut sambil disedot sama hidung, baru intisar. Itu wudu nabinya begitu persis. Ambil, ini masih ada air di bekas diisep, jadi diambil sama mulut untuk madmadah, ya, langsung diisep, ya, sama hidung, lalu intisar. Itu wudu Nabi yang dilihat oleh sahabat, dan sahabat memberitahu kepada terus sampai kepada kita cara wudu Nabi. Nah maka ini madmadah dan istinsak, ini keterangannya. Imam Hanafi sunnah, maka di awal. Imam Syafi'i sunnah, maka di awal. Imam Malik fardu ketika basuh muka.
Imam Hambali wajib ketika basuh muka, malah rukun. Kalau wajib ini berarti rukun. Ya. Lalu yang wajib apa dalilnya? Wa balagha fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Ya, ini yang mengatakan wajib. Bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung kecuali ketika engkau berpuasa. Berarti kalau ada keringanan karena puasa itu wajib. Gitu. Begitu pemahamannya. Yang ketiga, membasuh dua tangan sampai siku. Dalilnya tadi itu ayat yang tadi itu, ya Bu, ayat yang tadi, ya. Yaitu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah itu dibahas satu persatu. Maka ketika basuh tangan sampai ke siku, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Ambil air begitu, dikucurin ke bawah gitu tuh. Ya, ambil air dikucurin ke bawah. Maka ngegosoknya itu dari sini nih, jangan di sini. Ini nggak sah nih. Dari sini tuh. Nah, maka kenapa ada sunnah nyuci tangan sebelumnya? Nyuci tangan juga bukan, mesti ditahlil. Nyuci tangan, ambil terus supaya masuk ini air wudhu nih. Nah, maka ketika basuh tangan, ambil dikucurin ke bawah, di sini, dari sini kita anunya, dari ujung sini. Ya kan mungkin sebelah sini belum, terus diputer. Ya. Tuh. Ya. Nah maka ini sepakat ulama akan keparduannya kalau tangan sepakat. Ma'al mirfaqain. Ya. Bahkan mayoritas ulama jumhur berpendapat siku termasuk bagian wajib wudu. Ini jangan sampai sini doang nih Pak, Bu, mesti sampai sini nih. Siku itu kalau kita begini, nah maka ini kan tuh, nih. Ini anak kecil tuh mesti diliatin tuh, mesti sampai. Kalau enggak sampai gede begitu nanti. Yang kan ibadahnya kan ngikutin, bukan ilmu. Ya. Saya kapan tuh ngebahas antara orang ibadah udah biasa sama yang ilmu. Gampangan udah biasa, tapi sah enggak? Nah orang yang kalau dari kecil nggak disuruh sholat, begitu udah gede punya ilmu baru sholat, berat itu. Nah kita udah ya ibadah nggak ditinggal, padahal ibadahnya begitu-gitu aja karena dari kecil, bukan dari kecil. Ya, dicekir mau umur 5 tahun suruh puasa nggak wajib nggak apa, ya suruh sholat makanya berisik mulu di masjid sholatnya. Bapak ibunya diem baik. Ya. Nah yang keempat, mashur roksi, mengusap kepala. Beda lagi nih para ulama. Dalilnya wamsahu biruusikum. Kan ayatnya satu, kenapa jadi beda? Pertama, memahami roksun, kepala itu sampai mana? Rambut kepala bukan. Gitu. Lalu dengan ini B-nya B apa? Apakah B maknanya sebagian? Menurut Imam Syafi'i sebagian. Jadi boleh aja wudhu air kena betelnya kagak mau rusak, boleh. Tapi ada yang ya mazhab lain nggak boleh, seperti mazhab Maliki, Hambali, kudu semua kepala tuh. Kalau kita makan ya abang-abang kata istihadnya sebagian gak boleh, jangan begitu. Nah, wudhu sifat nabinya semua. Bahkan ada caranya, dia begitu ambil air terus begitu set kedepanin lagi.
Ya, saya wudhu udah nggak ngikutin pendapat ini karena dapat sanad ngelihat sifat Nabi, udah ngikut Nabi aja dah. Ya. Kupingnya cuma sekali, pakai ini tuh, set. Terus jempolnya itu yang wudhu Nabi. Ini mah, ya lah wudhu sahabat tahu. Mazhab 4 enggak, Nabi enggak. Ya, maka sholatnya nggak bisa kejaga karena wudhunya nggak benar. Nah, lihat menurut Hanafi, ya, yang namanya ngusap kepala itu rubu'ur rasi, seperempat kepala. Ya, artinya seperempat apabila udah begini udah cukup. Ya. Imam Malik jami'ur ra'as, semuanya. Imam Hambali semuanya. Nah, Imam Syafi'i yang keren, sebagian ujung mana baik kecil kita di, ya elah. Ya, bahkan rambut itu termasuk kepala. Jadi kalau ada betel turun, ya itu udah sah. Itu pendapat ya, bukan nyuruh. Ini mah sengaja digituin, wah jelek udah itu. Ibadah kalau begitu. Nah, yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Ini yang ada bahasa Inggrisnya tadi itu. Membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua mata kaki kalian basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi maaf, wudhu ini ya sampai sini nih. Ya. Ya, mata kaki lalu ya mata kaki jangan, ini kan mata kaki maaf. Jangan tengahnya, sampai ke akarnya mata kaki gitu tuh. Dari sini ke situ. Kalau di bawah mata kaki, setengah mata kaki ya tidak. Karena di sini masalahnya ilah. Ya. Tapi ini juga berbeda, ilah. Ada yang ilah asal sampai udah gitu. Baik. Nah, ini para ulama sepakat bahwa membasuh kedua mata kaki merupakan salah satu rukun fardu. Dan kedua mata kaki termasuk bagian yang wajib dibasuh. Makanya saya ingat lagi kecil, arahan kiai-kiai cager sampai dengkul. Katanya nanti di surganya menyalah sampai dengkul. Kalau cuma mata kaki, sampai mata kaki doang menyalah. Gitu. Itu mengambil bahwa wudhu itu artinya cahaya. Nanti orang yang di akhirat, orang ketahuan sholat apa enggak kan wudhu. Kalau nggak wudhu nggak ada cahayanya. Akhirnya terus dipanjangin ceritanya. Kalau nggak wudhunya sampai dengkul, kakinya berarti menyalanya sampai dengkul begitu. Ya sebetulnya enggak, yang sampai mata kaki aja yang wajib. Karena Al-Qur'annya juga ilal ka'bain. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban membasuh kaki diriwayatkan secara mutawatir. Enggak boleh tuh mata kaki ditinggal karena mutawatir. Mutawatir itu apa? Hadis yang didengar oleh banyak orang. Dan masing-masing orang banyak nyampein kepada generasi berikutnya pun di depan banyak orang. Itu. Kalau pada awal-awal dulu, kalau ketika menyampaikan hadis itu harus dibilangin hadis ini ahad katanya. Yang ngedengar sama Nabi cuma seorang. Nah, disitulah ada perbedaan Nabi sama ini begini, sama itu begitu, itu hadis ahad. Kalau hadis mutawatir adalah perkara yang tidak ada ikhtilaf. Ya. Maka Nabi pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak kena air nanti masuk neraka. Wudhunya enggak sampai mata kaki, ya, itu masuk neraka. Jadi hati-hati wudhu itu. Kemudian yang keenam, tartib antara wudhu. Arti tartib itu apa? Melaksanakan anggota-anggota wudhu sesuai urutan yang disebutkan tadi, itu tertib, urutan, berurut.
Habis wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki, begitu. Nah ini tentang tartib ini mazhab berbeda. Kalau Imam Hanafi tartib sunnah, ya artinya apabila seseorang mendahulukan sebagian anggota sah, kata Imam Hanafi. Kata Imam Maliki sunnah muakkad, meskipun sunnah tapi jangan coba-coba ya diacak. Dia nggak mau bilang wajib, tapi jangan coba-coba diacak karena ini sunnahnya muakkad. Nah kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali fardu rukun, ya tidak boleh ngacak, nggak sah, gitu. Dalil Imam Syafi'i dan Imam Hambali, pertama Allah menyusun, ya di Al-Quran itu menyebut dengan susunan secara berurutan ayatnya. Ya. Yang kedua, tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi meninggalkan urutan, nggak pernah Nabi tiba-tiba kaki dulu baru buka, nggak pernah. Dan yang ketiga, Nabi pernah bersabda, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah dengan apa yang Allah sebut dari mula-mulanya itu, seperti yang Allah mulai. Kata Allah mulai dari sini, udah. Nah, dengan 3 alasan ini maka wajib fardu, ya rukun. Lalu orang yang mengatakan sunnah, ini Imam Hanafi dan Imam Maliki berpendapat bahwa tujuan utama adalah membasuh 4 anggota wudhu, dan hal itu telah tercapai walaupun tidak berurutan. Jadi sunnah aja. Yang terakhir al-muwalah. Muwalah ini adalah bersambung dalam wudhu. Pengertian muwalah ini adalah membasuh anggota-anggota wudhu secara berurutan tanpa jeda. Ini habis basuh muka, oi, mana itu? Baru basuh tangan. Ini nggak boleh. Ya, mesti muwalah. Muwalah itu apa berarti? Terus apa? Artinya biasanya apa al-muwalah? Terus menerus, ya, berkesinambungan, bersambung. Nggak boleh diselangi nama ngobrol. Begitu habis muka, ya, itu diterabak tuh, Pok. Ya ilah, ntar dulu. Ya, itu mah ada di Tanah Abang, bukan di itu. Baru basuh tangan. Itunya jauh, di Tanah Abang nggak ada. Di anu kali. Nah, nggak boleh ngomong tuh kalau wudhu tuh. Ya, ini ngaji aja ngomong, apalagi wudhu. Mualah kita lihat, Imam Malik fardu, Imam Hanafi sunnah, Imam Syafi'i sunnah, Imam Hambali fardu. Jadi jumlahnya itu beda-beda wudhu itu. Ya. Lalu apa dalil Imam Malik dan Imam Hambali? Kenapa dia bilang fardu? Ada kisah bahwa Nabi melihat orang lagi wudhu tuh. Ya. Mana? Ya, Nabi ngelihat mana? Ra'an rajulan fi qadamihi mawdi'a zufrin la yusibuhul ma'u. Nabi melihat ada orang wudhu, ya. Kemudian tumitnya mana tadi? Rajulan fi qadamihi, di kakinya ada mawdi'a zufrin la yusib, tempat kuku enggak kena air. Ya, pada kakinya terdapat bagian kecil sebesar kuku, maaf. Bukan ini maudhi zufrin, bukan kukunya, tapi ada pada bagian tubuh kecil enggak kena air. Kata Nabi, irja' fa ahsin wudu'ak. Ulangi lagi wudunya. Gitu. Kenapa? Kelewat ada bagian yang enggak kena. Berarti kan ini enggak sah. Kalau enggak sah, berarti ini kelompat. Kalau kelompat, berarti enggak mualah. Nanti pembahasan mulainya dari mana? Nah itu ada berbeda pendapat juga. Apa balik lagi dari wudhu atau dari tempat yang nggak kena? Ya, tapi di sini nggak dibahas karena kedetailan. Ada pertanyaan nanti deh. Kasih waktu. Ya, kayaknya nggak hatam ini. Lihat ibu-ibu udah begini. Ya bapak kakinya udah berbunyi kayaknya teng gitu. Apalagi Pak Haji kayaknya silanya udah 10 kali ganti.
Ya nggak apa-apa dah, jangan dipaksain, kita sambung. Ya karena wudhu ini mesti pelan-pelan. Ya kalau buru-buru malah ringkasannya dah, ringkasannya. Ini ringkasannya penting nih. Dari penjelasan di atas, maka bilangan rukun atau fardu wudhu menurut 4 mazhab itu berbeda. Ya, tadinya saya nggak taruh ini kan udah diterangin, nanti nggak dibaca lagi. Jadi udahlah saya tulis. Mazhab Hanafi fardu wudhu ada 4. Lihatin bu, membasuh wajah, niat nggak ada. Membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap seperempat kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Catatannya, niat tartib berurutan berkumur dan menghirup air ke hidung itu sunnah, bukan wajib. Imam Hanafi. Mazhab Maliki, niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap semua kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, menggosok. Nah, ada tambahan dia tuh, menggosok. Nah, kenapa enggak saya tulis? Karena cuman beliau doang ada. Artinya kalau kita ngelihat orang mazhab Maliki itu kebanyakan di maghrib, kalau wudhu itu sampai digosoknya, itu mazhab Maliki namanya. Ya digosok, benar. Ya. Kakinya juga gitu. Tapi kalau yang wudhunya buka air, itu nggak tahu mazhab mana itu tuh. Ya, buka air di keran, itu nggak tahu mazhab mana itu. Ya. Ya. Betul-betul hati-hati. Wudhu ini Allah, pintu masuk ibadah. Yang ketujuh, berturut-turut membasuh anggota wudhu secara berturut-turut tanpa jeda. Makanya 7 mazhab Maliki itu. Catatannya, menurut pendapat yang masyhur, mazhab ini berkumur dan menghirup air ke hidung termasuk fardu di wajah. Tuh. Jadi ketika basuh muka dia itu. Ya. Supaya nanti kalau pergi haji jangan ngalokin wudhu begitu. Lah memang mazhabnya begitu. Kan orang pulang haji itu wudhunya kayak apa buah itu orang wudhu. Lalu mazhab kita nih, hafal dah. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan tertib antara anggota tubuh. Catatannya, berturut-turut, berkumur dan menghirup itu sunnah. Makanya mula-mula. Ya. Kadang-kadang kan karena kita mazhab Syafi'i, ya, kalau airnya asin, ya, enggak kumur udah air asin. Ya, kalau begitu kalau jadi kelamaan, ya, udah di hidung aja langsung. Ya. Mazhab Hambali membasuh wajah, niat nggak ada. Nah di sini mazhab Hambali sama dengan mazhab Imam Malik. Berkumur dan menghirup air ke hidung termasuk ketika basuh wajah. Kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Ketiga, mengusap semua kepala dan termasuk hidung. Mengusap semua kepala dan termasuk hidung. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, tertib berturut-turut dan niat. Nah niat itu ya paling akhir, karena niat itu nggak di awal dia. Ya. Bukan tinggal dibarengi wajah. Ya. Itu. Ini tentang fardu atau rukun wudhu. Ya. Kayaknya kita tunda dah ya. Ke bulan depan. Lama bener itu ngaji. Bulan depan. Ya. Ada pertanyaan? Nah sekarang silakan, kalau ada pertanyaan silakan.